Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha summa kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabb semesta alam, kita memujinya, kita memohon pertolongan kepadanya, kita bertaubat kepadanya. Kemudian juga sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahlul bait beliau, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini pada pekan ini kita laksanakan taklim kanan di pembahasan yang seputar momentum ujian, ya, ujian tasmi dan persiapan untuk bagi rapor, ya, bagi rapor. Dalam hal ini memang yang paling berat, ya, istiqomah. Yang paling berat istiqomah, terus menerus dalam ketaatan, terus menerus dalam mengabdi, ya, beribadah kepada Allah, baik itu amalan wajib maupun amalan sunnah. Dan nasihat dari ulama yang patut kita renungi bersama, ya, sebelum masuk pada materi bagaimana sukses, ya, menghafal. Beliau nasihatkan, ya, Hilal bin Al-A'la, ditulis Hilal bin Al-A'la rahimahullah. Beliau mengatakan thalabul ilmi syadidun, mencari ilmu, kata beliau, syadid, apa itu? Keras. Di sini maknanya apa? Berat. Pertama ini, mencari ilmu itu berat. Mencari ilmu itu berat. Betul, ya? Betul. Tidak semua orang mau belajar. Kenapa ada yang membuka beasiswa untuk mengkader dai dan pejuang? Ya karena tidak mau. Ya. Apalagi kok bayar. Wong diberikan beasiswa pun ada yang tidak mau. Kenapa demikian? Belajar itu menguras pikiran. Capek, ya, lelah pikirannya itu harus harus fokus, ya, harus konsentrasi, harus menahan kantuk, misalnya, harus menahan malas, ya. Malas itu penyakit, ya, kita sudah bahas.
Rasa malas ini harus dilawan. Kadang-kadang itu harus begadang ya, lembur ya, melek malam ya, untuk mendapatkan ilmu. Kalau normal-normal saja, apalagi sudah punya keluarga, sulit. Dengan bekerja di siang hari menyebabkan habis waktu, tetapi ingin atau harus belajar sehingga malam, ya, malam. Maka benar apa yang beliau nasihatkan, Hilal bin Al-Ala atau rahimahullah, ini namanya susah ini. Hilal bin Al-Ala'i ya, atau Al-Ala saja. Nasihat yang pertama apa? Mencari ilmu itu berat. Ini lebih udah tumbang. Baru 5 menit, kepala udah gak kuat. Langsung ada contohnya. Ya Gus ya, berat ya Gus. Berpisah dari orang tua ya Gus. Sekecil itu Rome saya. Berpisah dengan umatnya ya, untuk mencari ilmu. Yang kedua, itu yang pertama ya. Yang kedua, beliau nasihatkan wa hifdzuhu asyaddu min talibihi. Gimana Abi? Ramadan? Bulan Ramadan? Yang kedua kata beliau, dan menjaganya. Apa? Menjaga daripada ilmu itu lebih berat dari mencarinya. Jadi gimana? Mencari ilmu berat, lebih berat lagi menjaga ilmu itu. Ya. Menjaga dari apa? Dari hilangnya ilmu atau tidak menetap. Jadi ilmu itu kayak sesuatu yang masuk ya, barang ya. Barang itu, benda itu umpama ditamsilkan bendanya bisa hilang. Bendanya bisa hilang. Maka orang alim ada perubahan suatu saat kalau dia tidak istiqomah tadi di awal. Di awalnya bagus gitu, hanif gitu, tapi bisa berubah futur, kemudian ilmu itu pergi. Afatul ilmi nisyan, di antara bencananya ilmu adalah lupa. Ini bukan hanya lupa tapi hilang. Maka bisa kita dapati yang tasmi mungkin dulunya sudah apa ya, kelas 7 ya, kelas 8 raib di gondol apa itu? Gondol Sopi tapi ya. Nah, di gondol maksiat ya. Jadi di gondol apa, Din? Nah, gawat nih. Hilang, Din. Bidikinya WA. Waduh. Kacau Nabi. Oh ya. Hilang ya. Tidak menetap lagi di dalam hati. Ini lebih mendalam lagi, bukan hanya sekedar ilmu itu perbendaharaan wawasan di otak atau di akal ya. Tapi di sini lebih kepada iman ya, menjadi iman dan hidayah. Ilmu menjadi iman dan hidayah yang itu ada di hati kemudian hilang. Maka untuk menjaganya diantaranya apa? Terus mengulang. Termasuk ya ilmu ini kemudian terbahas kembali, jangan merasa nggak berguna. Wah, Imam nyampain materi itu lagi, kan udah sering. Adab, ilmu, tauhid, gitu-gitu terus. Jangan dianggap itu tidak berguna ya, atau bosan ya, termasuk
sifat buruk pencari ilmu itu bosan. Padahal terjadinya pengulangan itu manfaat, biar terjaga. Cari ilmu sulit, menjaganya lebih sulit. Jadi berat. Jelas? Ada pertanyaan? Cari ilmu berat, menjaganya lebih berat. Adapun nasihat berikutnya yang ketiga, setelah menjaga ilmu itu, wal amalu bihi asyaddu min hifdzihi. Mengamalkan ilmu itu, yang ketiga nasihatnya, lebih berat lagi daripada sekedar hifdzuhu atau menjaganya. Nyari berat, menjaga ilmu berat, lebih berat lagi mengamalkan ilmu. Padahal tidaklah dikatakan sebagai orang yang alim sebelum dia mengamalkan ilmunya. Maka kebanyakan pendidikan yang ada ini kan pada wilayah pengetahuan kognitif ya, belum menjadi sikap iman, belum menjadi psikomotorik, mananya otomatis ya, menjadi karakter pribadi atau internalisasi belum. Jadi pada level apa? Wawasan pengetahuan. Maka sangat mungkin di diskusi seminar-seminar itu hebat abidiki orator apa namanya, pinter, mujadalah ya, debat ya, berdebat. Tetapi amalnya ya rendah, itu pengamalan dari ilmunya belum tentu sama dengan kemampuannya berdebat. Tuntutan daripada ilmu itu apa? Diamalkan. Endingnya itu diamalin Din, pada akhirnya semua yang dipelajari itu harus berbuah amal, melahirkan perilaku yang islami, yang beradab. Kemudian yang terakhir, yang keempat, nasihat beliau setelah yang ketiga, wassalamatu minhu asyaddu min amalihi bih. Yang keempat, dan selamat daripada ilmunya itu lebih berat lagi daripada mengamalkannya. Maksudnya bagaimana kok selamat dari ilmu? Semua orang bisa selamat dari ilmu. Tidak semua orang bisa selamat dari ilmu. Ya, ulangi, tidak semua orang selamat dari ilmu, maknanya ilmu yang telah dimiliki, IPK-nya yang sudah 4, rupanya ada yang ini, yang kuliahnya nggak ngerasain semester 8 dah. Gimana caranya itu? Baru ketahuan loh, ada yang kuliah itu nggak sampai semester 8 udah wisuda loh. Nanti ditanya Umi Kapal, gimana caranya itu? Kalau di UIN nggak bisa Umi Kapal, karena masih terganjal. Waktu itu juga ada kurikulum perubahan pas saya itu nggak bisa, kecuali dia ada jalur khusus, tapi belum. Bagaimana supaya selamat? Ini tazkiyatun nafs ya, para santri. Sudah sukses tasmiknya, ada apa? Di sekolah-sekolah itu dibuat apa namanya? Meme, pengumuman gitu. Share seluruh dunia, Hafiz telah ujian tasmik sekian juz lulus. Apa namanya? Diumumkan begitu ya. Bannernya kadang dipajang tuh kalau yang top, motivasi ya.
Ialah itu lembaga bisa jadi punya donatur bertanggung jawab melaporkan hasil program, ya. Hatinya tentu Allah dan dia dan Allah yang tahu. Tapi dalam contoh di sini beliau nasihatkan selamat daripada ilmunya adalah tidak riya. Yang selamat apa? Tidak riya. Yang satunya lagi tidak takabur. Aduh, berat itu. Dan itu yang paling berat. Gimana Bedigi? Ketika IPK-nya 4, ujian datang, takabur menghampiri, menggoda menjadi ujian, merendahkan orang, akhirnya kuliah aja, pelajaran gitu, mata kuliah gitu nggak bisa A, parah, merendahkan orang. Maka dengan ilmu yang telah dicapai itu dia terjerumus pada sekurang-kurangnya 2 itu. Kalau sebenarnya kehalusan pensucian jiwa sampai pada sum'ah, ya, tersohor, bangga diri, namanya disebut-sebut sebagai sang apa ini? Sang juara, sebagai apa? Pemenang itu. Sehingga apa? Yang keempat ini menjadi sangat berat, bahwa selamat dari ilmu yang dimiliki merupakan perkara yang tidak gampang. Berikan sekali lagi supaya sangat jelas. Apa? Rizky, diam. 1, mencari ilmu berat. 2, menjaga ilmu lebih berat. 3, mengamalkan ilmu lebih berat. Dan yang paling berat dari yang berat-berat itu apa? Selamat dari ujian ilmu berupa apa? Sombongan, takabur, riya, dan penyakit-penyakit itu sum'ah, sering kita kaji. Baik, kita coba masuk pada pengulangan. Sebenarnya sudah pernah disampaikan sebagai review para santri muhasabah, ya. 8 kiat menghafal Al-Quran. Abi jelaskan singkat karena sudah pernah. 1, tulis ikhlas. Kalau ada guru mati berdiri mikirin kamu nggak mau nurut, sekali nasihat ribut, 2 ribut, 3 ribut, memukul orang tuamu belum tentu terima, kamunya ribut, bagaimana bisa masuk hafalan, mengganggu. Biasanya disebabkan niatnya yang keliru. Maka dicek kembali, ya. Azalaya apa niatnya menghafal? Ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaqbalu min amali illa ma kana lahu khalisan wabtahu bihi wajhahu. Ingat santri, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal perbuatan, ya, min amali illa makana lahu khalisan, di mana perbuatan itu tidak terdapat keikhlasan di dalamnya dan tidak ditujukan untuk mengharap wajah Allah atau ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadis An-Nasa'i. Yang kedua, nih Anabin, masih untung kalau Quran pojok. Jangan berganti-ganti mushaf. Apa? Supaya bisa menghafal Al-Quran. Yang kedua, tidak boleh berganti-ganti Al-Quran. Tegas, bawa Quran masing-masing, jangan minjem. Mana Najib? Nah, nggak boleh minjem. Yang ketiga, pilihlah surat, ya sesuai ketetapan. Jangan ganti-ganti.
tahu-tahu Al-Baqarah, tahu-tahu padahal sekolah kita menetapkan dari belakang sekurang-kurangnya sampai juz 25 baru bisa pindah ke depan, sebagaimana pondok lain juz 30, 29, 28, 27, 26, 25 selesai boleh berpindah dari depan. Karena itu sudah diteliti, sukses di juz 5 juz belakang itu membuat kelancaran, karena di situ banyak ujian-ujian yang berat dalam menghafal. Pat boleh disuruh nulis ini apa? Suruh nulis coba yang dihafal itu untuk selingan ya. Sebetulnya pernah ada bukunya itu kan, buku apa itu? Menulis itu kan. Tapi pada kemana itu? Yang kelima, dengarkan murotal surat yang dihafal. Terus maka diulang-ulang, Abi tadarus, diulang-ulang apa? Murotal diperdengarkan. Abi Diki udah lama nggak terdengar, biasanya terdengar. Boleh atau menghidupin itu apa? Mic ya, mic di musola, taruh situ HP-nya boleh. Kamil juga sudah beli ini apa? Murotal speaker ya kan? Yang Romes juga punya ya Mbak? Mbak Mutia punya kan Romes kan? Hah? Yang punya siapa itu? Oh bagus, ya yang diambilin Kamil bagus ya. Punya mana Leng? Oh. Jadi sebetulnya ada atau HP masing-masing atau lab apa ini YouTube kan dengan WiFi yang ini Mbak Alif kan tidak perlu ini paket WiFi-nya langsung bisa ngakses yang TK terutama ya, karena belum bisa baca kan, nggak bisa disuruh, dia hanya melalui apa inasam dari pendengaran ya. Kemudian berikutnya yang keenam, mulailah menghafal Al-Quran perlahan-lahan. Itu tidak rekomendasi atau tidak disarankan ya. Yang berapa hari itu? 30 juz, 99 lah ya. Berapa itu? Sebulan ya, 30 juz. Enggak disarankan. Kenapa begitu? Bertentangan pada dasarnya la tuharrik bihi lisanaka litajal bih. Janganlah kamu gerakkan lidahmu membaca Al-Quran itu hendak apa? Cepat. Ilmu itu kalau masuknya perlahan, hilangnya juga awet gitu ya. Lupanya apa? Masuk beneran, menetap di hati, keluarnya lupanya lama. Tapi manakala sangat cepat bisa jadi hafal, tapi cepat pula lupa. Maka tidak disarankan pelatihan-pelatihan yang menawarkan ya ini 99 hari 30 juz itu seringnya akan apa? Dicari Jahidin. Semua jadi. Semua santri suruh sini dulu, mana ke sana? Mana semua? Masa gini ini harus diomongin dulu. Udah pasti lalu taklim. Jadi nggak boleh terburu-buru ya. Yang ketujuh santri, ulangi hafalan. Murojaah. Maka ada tasmi murojaah biar terjaga. Disarankan setelah mendengar murotal Al-Quran, gimana caranya? Minimal dengerin dulu. Yang ini metode mendengarkan dulu 7 kali. Tuh, diulang surat yang sama itu 7 kali. Ada tahapannya dirinci. Pertama membaca biasa setelah mendengar 7 kali itu.
cara menghafalnya membaca biasa, ya dibaca saja, nggak usah dihafal. Didengar 7 kali, berarti kan perlu tambahan media. Dibaca 3 kali, baca, tulis. Didengar 7 kali, dibaca 3 kali, dibaca 3 kali dengan melihat. Dibaca 3 kali dengan melihat. Kemudian menghafal dengan menutup ayat. Mulai intinya matanya tidak melihat bacaan, tapi sudah mulai dibunyikan. Bisa bergeser itu, ditutup. Mana baris pertama tutup, udah hafal. Baris berikutnya yang sudah hafal ditutup. Atau yang bawahnya juga ditutup supaya fokus pada baris yang dihafal. Seperti itu sampai kemudian bisa mengulangnya 3 kali, bisa hafal, ya. Bahkan kalau bagus, Pak, ini berikutnya ada hubungannya itu terjemahan. Santri paham makna Indonesianya, itu menguatkan hafalan, berarti harus bisa bahasa Arab. Biar tahu kalau bisa bahasa Arab, terjemahannya paham, membunyikan ayatnya menjadi gampang. Kemudian bila ada ragu, dibuka kembali. Namanya menghafal ya, harus tekun ya, mengulang sampai masuk betul ke dalam memori otak. Terakhir yang ke-8, setorin. Ya, santri kok nggak mau setoran hafalan, muter aja, Pak. Apa namanya virus ya, nyala-nyala ya, minta belakangan, ujungnya waktunya habis, gak kebagian setor. Ngindar. Gimana? Maju setoran, Pi. Kamu dulu lah gitu. Nariknya kamu dulu, Din. Nah gitu aja muter. Akhirnya waktunya habis. Jadi setorkan hafalan Al-Qur'an ke guru supaya jelas gitu ya. Sudah hafal, nambah berapa gitu. Dan dicek langsung supaya yang di-save benar, guru tahfiznya. Supaya yang di-save benar, tajwidnya juga langsung dibenarkan. Kalau salah kaidah ilmu tajwidnya harus diterapkan. Guru-guru ini kalau cuma terima setoran nggak dibenarkan ya cepat. Apalagi murid di ICA kan nggak ada yang banyak. Dirubah itu Mbak Alif bisa kasih contoh, bisa kasih tazkirah ya, peringatan, mengingatkan. Satu ayat sudah benar, baru ayat berikutnya kalau ditarget 3 ayat berikutnya yang ketiga selesai dengan benar sesuai kaidah ilmu tajwid. Jangan dilepas, hanya hafalnya saja tapi belum benar tartilnya, bacanya belum sesuai kaidah ilmu tajwid. Ulangi, tarik 8. Kiat menghafal 1. Rik. Ya. Yo. Ya, artinya jangan lawan ya, guru sudah dari belakang ya sudah ikuti, jangan lengkah-lengkah semaunya. Terus dia kalau mau tulis dulu akan kuat itu. Orang hafal bisa nulis. Terus
Ulangi hafalan. Ya. Dibaca 3 kali dengan melihat, dengar 7 kali. Jadi ulang-ulang ya. Terus baik. Enggak buru-buru nomor 6. Menghafal tidak terburu-buru, mengulangi dan setorkan. Kemudian ada 3 nasihat juga dari Ustadz Syafaat, Magister Agama, perlu kita renungkan. Hadirin rahimakumullah, belajar dan menghafal Al-Quran ini sebenarnya ya, ini beliau motivasi ya. Yang ingin hafal Al-Quran itu tidak selalunya harus santri, harus orang pondokan istilahnya, enggak harus ya, bahkan siapapun ya statusnya, mahasiswa kah, pekerja kah, ya siapa saja, berkarir apapun ya profesinya, terbuka kesempatan yang sama untuk menghafal Al-Quran dan peluangnya juga sama untuk bisa hafal, nggak ada beda-bedanya. Kenapa demikian? Karena orang yang hafal Al-Quran memiliki perbedaan ya. Ilmuwan yang bisa menjadi ulama yang bisa menjadi ilmuwan atau intelektual. Sebenarnya ulama-ulama dulu seperti itu. Dalam sejarah ya, menguasai Al-Quran juga menguasai ilmu umum gitu, komplit ya. Seperti Ibnu Rushd, Imam Al-Ghazali ya, Imam Ar-Razi dikisahkan ya, ilmuwan yang komplit, paham fisika, paham kimia, paham tafsir, paham hadis, fikih secara mendalam, ahli. Apa rahasianya? Ya, apa rahasianya? Rahasianya ternyata saat itu ada tradisi kuat. Perhatikan. Nailah, perhatiin. Tradisi kuat bahwa, ingat betul-betul, sumpel mulut-mulut. Jangan ada selain suara api, kalau nggak keluar. Harga mati tidak boleh ditawar tuh. Apa itu? Sebelum mereka beranjak untuk mempelajari ilmu-ilmu lain, sebelum belajar ilmu-ilmu lain, itu harus menghafal Al-Quran atau paham Al-Quran terlebih dahulu. Jadi pondasinya Al-Quran dulu, baru bisa belajar ilmu yang lain. Ini terdapat dalam kitab Al-Majmu' Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan wa yambaghi ayyabda'u min durusihi ala masyayikh. Hal pertama yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu ya, wa fil hifdzi wa tikrari wal mutola'ah bil ahammi fal ahammu. Yang harus diperhatikan seorang penuntut ilmu adalah menghafal Al-Quran, karena ia adalah ilmu yang terpenting.
yang paling ahamiyah, yang paling penting. Bahkan para ulama salaf tidak akan mengajarkan hadis, tidak akan mengajarkan fikih, tentu ilmu yang lain juga ya, sebelum atau kecuali santri itu sudah menguasai atau menghafal Al-Quran. Berat sekali. Mana ini? Yang ngapalnya itu yang paling tidak disenangi. Menghafalnya menjadi syarat. Awaluma yabtadi'u bi hifdzul Quran al-aziz fa huwa ahammul ulumi wa kana salaf la ya'lamuna hadis fi ila liman hafidhal Quran. Enggak boleh hafal Quran sebelum apa? Enggak boleh belajar ilmu hadis sebelum hafal Al-Quran. Imam Nawawi mengatakan demikian. Dan menurut ya beliau ya Ustaz Syafaat ini menasihatkan, ini mana ini Abi Gale ini sama siapa yang living Quran ini. Ustaz Syafaat kemudian mengamati, beliau ini kandidat doktor di UIN Maliki nampaknya, sekaligus merujuk pada apa yang disampaikan Profesor Imam Suprayogo, mantan rektor UIN Maliki Malang. Beliau menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ketika beliau menjadi rektor, ternyata yang meraih predikat mahasiswa terbaik di kampus UIN Maliki itu ternyata hafiz Al-Quran. Para hafiz itu bukan jurusannya tafsir ya, bukan. Kalau jurusan tafsir di sini tidak dimaksudkan, memang itu pembidangan, ini jurusan umum. Karena UIN itu tidak hanya jurusan agama tentunya. Jadi bidang disiplin ilmunya umum, akhirnya menjadi mahasiswa terbaik dan hafiz Quran. Bisa itu menyatu ulama dan intelektual. Keulamaannya diantaranya kemampuannya menghafal Al-Quran 30 juz. Termasuk juga beliau sampaikan itu yang punya anak berapa, 10 ya. Bapak siapa itu? Mutammimul Ula. Dia punya putra 10 yang viral tuh ya. Punya anak berapa, Din? 10, Din. Semuanya hafiz nih. Semuanya hafal Quran. Oleh karena itu gak heran ya bila ada testimoni yang mengejutkan dari Dr. Abdul Daim Al-Kahil dari Kuwait. Beliau menulis artikel yang berjudul Asrar Al-Ilaj bi Ijtimai ila Al-Quran dalam situs pribadinya. Intinya ringkas yang intinya ini apa? Bisa saya informasikan pada para pembaca yang terhormat bahwa mendengarkan ayat Al-Quran secara kontinu, secara apa? Kontinu, istimror, terus menerus akan menambah kemampuan berinovasi. Apa Fatih? Sering dengarkan Quran akan menambah kemampuan berinovasi, sebagaimana yang terjadi pada diri saya, kata beliau. Sebelum hafal Al-Quran, saya masih ingat saya kesulitan menulis satu kalimat dengan baik dan benar. Oh, ini yang nulis skripsi ini ada korelasi. Hafal Al-Quran, pinter nulis. Tuh. Sementara sekarang saya sudah mampu menulis karya ilmiah hanya dalam kurun waktu 1 sampai 2 hari saja, nggak sampai semester 12 habis di. Untuk itu, maka kehadiran artikel ini dirasa penting untuk memotivasi ya. Dan mengarahkan mahasiswa ya yang belum atau sedang menghafalkan Al-Qur'an. Ya, apalagi guru di ICA
pas melamar ditanya apa, Mbak Laura? Mau ngajar apa, kan begitu ya? Dijawabnya punya hafalan, berarti guru tahfiz. Plus statusnya mahasiswa. Jadi udah pas nih Mbak Laura. Kalau belum 30 juz kan. Yang 30 juz tinggal dijaga dan diamalkan, kan begitu. Bekerjanya sudah otomatis menjaga hafalan coba. Kelasnya di mana ya? Belajar ngapalnya di masjid ya? Nggak jadi kan? Mati berdirinya nggak apa-apa kan? Duduk lah ya. Mana bidiki? Nggak apa-apa kan? Dari ahli kimia apa ahli MIPA jadi ahli Quran kan nggak apa-apa. Prosesnya berat ya kan? Tapi kan nggak sampai meninggal lah. Agak ngeri juga kalau meninggal. Belum ada lah. Kuliahnya Mbak Laura ini jurusan apa? Duit. Jurusan duit loh. Mbak Mutia guru SD, Mbak Fia belum kuliah. Nah ini jurusan anak-anak ini Mbak. Ini coba Mbak ini Alif, bagaimana itu? Ini loh anak-anak ini. Tahfiz anak usia dini itu gimana itu? Belum ada skripsinya mungkin. Jebel, Kamil itu termasuk kecil tuh. Ain juga kecil. Sekolahnya dulu. Belum waktunya SD ya. Udah SD. Bagus. Di TK udah ngapal. Tahu nggak itu? Sebenarnya jadi dewasa itu. Tapi berani nggak? Belum ngapal Quran langsung disekolahkan di SD, Mbak Mutia yang guru SD. Berani tak? Nggak berani saya apa? Kalau bagus itu tidak menghafal. Bagus sudah punya hafalan, jadi nggak apa-apa. Yang lainnya nanti sambil jalan. Ada nggak yang kecil langsung 5,5 tahun SD tapi dia nggak punya hafalan? Belum ada, nggak berani. Zahid Ahnaf udah punya hafalan dulu sebelum apa masuk SD. Ya kalau 1 juz 2 juz 5,5 tahun pengen masuk SD, nanti setengah tahun menambal yang kurang sampai 1 tahun. Biasanya seperti Mirza dulu yang pindah itu bagus. 1 tahun awal saja yang adaptasi. Kedewasaannya ya, karena Al-Quran ini membawa apa kedewasaan, mau berdakwah ya. Ya kalau nakalnya itu masih ada, apa nggak hilang. Kanak-kanakannya tetap ada. Tapi pada konteks tertentu, momen-momen tertentu muncul dewasanya. Tidak seperti anak yang nggak pernah menghafal Al-Quran. Silakan diriset itu Mbak. Siapa yang mau skripsi? Anak yang menghafal Al-Quran di usia dini dengan yang tidak menghafal. Perbedaannya apa? Dari sisi kedewasaan mental. Yang berikutnya lagi yang selalu ditekankan apa? Mau berdakwah, mau mengajar. Harapannya memang itu. Ya untuk apa juga habis Quran nggak mau menyampaikan ilmu, Nasrul Ilmi, Nasruddin, Diyauddin, sebarin agama sebagai apa? Cahaya. Jahitnya kemana? Itu juga positif. Minggu lalu ya sebetulnya anak yang lain kalau mau bisa. Yang mana? Apa berani nyimakin mahasiswa, mbak-mbak, abang-abang, udah umurannya kayak Abi Adi itu, berani nyimakin ngaji, tajwidnya benerin, berani. Itu kemarin Jahid, tapi Jahid kelas, ya Jahid itu umurnya umurmu, cuman dia kelas 5, tapi umurnya kan harusnya kelas 3 itu. Bang Najib lah, damai.
Berani Bang Najib ajak kampus nyimakin mahasiswa yang belum lancar ngaji. Berani? Benerin tajwidnya. Ada tuh videonya, Zahid marahin abang-abangnya gundul. Salah katanya. Dibenerin. Itu menunjukkan bisa kok dikondisikan untuk peduli dengan dakwah. Baik. Kemudian beliau syafaatnya 3 ini. Sebenarnya ada bersambung, cuma 3 dulu ini. Yang pertama untuk bisa mendapatkan motivasi, stamina dalam menghafal Al-Quran, vitamin. Gimana Zaid lo? Cari dulu. Ibunya ke sini, dia kemana? Din, cari kamu kok. Kakak nggak tanggung jawab. Ada 3 yang beliau nasihatkan ya. Alasan-alasan ringan, realistis, praktis tentang mengapa Al-Quran itu penting untuk dihafal. Satu, otak. Tulis, otak, semangat, dan kesempatan masih ada di masa keemasan. Tuh. Otaknya itu masih belum banyak beban loh, Jib. Kenapa harus menghafal Al-Quran itu? Jebel, kenapa harus menghafal Al-Quran? Otaknya masih belum banyak beban. Masa golden age ya, keemasan. Di sini beliau kembangkan ya, termasuk mahasiswa itu kan. Usia bahkan di sini 18-24. Tuh. Sinergi itu ngapal sama kuliah itu. Apalagi yang masih begini nih. Ya Sid. Rosid ya. Gas terus ya Sid ya. Mau susulan nanti ya. Kemarin nggak masuk ya. Umi kelas 2 siapa gurunya? Mifia ya. Rosid ya, di kantor aja lah kalau lupa nanti. Kemarin terakhir pekan ini. Masa produktif ya dalam mencari ilmu termasuk menghafal. Syekh Alwi Al-Haddad dalam bukunya Sabilul Iddikar, matan kitab An-Nasoih Ad-Diniyah mengatakan wa ajazahul fakharu fala fakhar idza balagha al-fata isyrina aman wala sutta ma ista min ba'dihinna idza lam tas fi layali asy-syabab. Ketika usia remaja menginjak 20 tahun dan tidak memiliki kebanggaan, 20 tahun itu umurnya nggak ada kebanggaan, maka tidak ada lagi yang bisa dibanggakan, muncul kebanggaan lagi nggak ada. Ketika engkau tidak mampu menguasai masa remaja, maka engkau tidak bisa menguasainya setelah itu selama hidupnya. Waduh, ini remaja nggak sukses, berikutnya masalah, kebebes istilahnya, nggak bisa bangkit lagi itu. Dengan kata lain, hari ini bagi seorang remaja adalah miniatur. Yang sukses saat remaja, maka di masa yang akan datang pasti sukses. Yang sukses di masa remaja, maka di masa yang akan datang
akan sukses. Dalam diri seorang remaja telah tumbuh benih-benih kompetensi, kemampuan, kemampuan, integritas, orang amanah loh. Integrity katanya di UIN itu, morality mana Mbak ini? Ya. Kejujuran, leadership, pemimpin. Ya. Etos kerja yang tinggi, yang malesan, nyapu nggak tuntas. Hah? Udah ketemu? Kemana? Nah. Sama ini. Etos kerja. Mau pakai seragam loh. Oh, udah setahun mau belum ya, setengah tahun ya. Etos kerja yang tinggi maknanya kerjaan itu ya ringan saja dia lakukan dengan baik, disiplin ya. Ada orang yang nggak beres-beres, bahkan dianggap ada nggak ada itu sama aja, piket jadwal dia tetap kotor, pergi tapi orangnya udah ngajar ya, ada orangnya kayak nggak ada guru, patah. Sama aja kayak nggak ada guru, padahal ada dia, nggak guna, nggak dianggap guru sama santri. Jadi nggak punya apa? Etos kerja rendah, nggak punya kewibawaan, nggak kemampuan memimpin. Mimpin santri 10, nggak bisa, nggak jelas hasilnya. Nggak bisa diandalkan. Atau apa tadi poin-poinnya ini? Ulangi santri, ini modal-modal soft skill ya. P, potensi, punya kemampuan. Punya integritas, jujur. Ini. Sini, duduk di sini. Sini. Jujur. Sini. Mau tukang baca, tapi tukang nerangin. Baca. Hari ini baca. Hari ini bagi seorang remaja adalah miniatur kesuksesan di masa yang akan datang. Bila hari ini dalam diri seorang remaja telah tumbuh benih-benih kompetensi, integritas, kepemimpinan, etos kerja tinggi, kemungkinan besar 10 tahun, 15 tahun yang akan datang menjadi orang sukses sesuai dengan yang dia kerjakan sekarang. Nah, sukses itu sekarang mengerjakan apa? Buahnya nanti 10-15 tahun yang akan datang. Karena ini dicontohkan remaja, berarti kayak Abi Adi itu umur 20 tahun sukses 35 tahun. Kalau Abi Adi umur 25 sukses 40 tahun. 40 tahun jadwalnya orang soleh meninggal. Mati Abi Adi ini belum menikmati udah mati. 40 tahun. Kalau enggak segera 10-15 tahun nih. Itu sudah sering ya. Pendekatan motivasi ya. Bahwa merintis itu kalau mau dicek lulus sarjana mulai memikirkan karir ekonomi. Kalau dia kemudian berhasil sejak lulus ditambah 15 tahun merintis. Truko itu apa?
bersakit-sakit dahulu. Tapi kalau 15 tahun dia nggak bisa merdeka ekonominya, berikutnya semakin sulit karena bebannya semakin berat. Jadi kalau lulus sarjana 21 tahun, 36 tahun sudah merdeka finansial, nggak terlalu susah, nggak jadi beban keluarga, mandiri. Apa kalau sudah menikah ada yang masih jadi beban orang tuanya? Banyak masih jadi pikiran orang tuanya, anaknya sudah nikah masih belum mandiri, masih gantungkan ekonomi ke orang tuanya sampai orang tuanya sakit. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus menghafal? Mensyukuri atau bersyukur. Tidak banyak orang yang bisa membaca Al-Quran, boro-boro ngapal, baca pun tidak banyak. Berapa yang tidak bisa baca Quran se-Indonesia persentasinya? 55%. Bahkan riset Republika bisa berapa? 65% sekarang ini, karena banyak yang lahir. Memang ada rumah Quran banyak, tapi yang lahir lebih banyak, yang mengajar tidak mau, yang guru pensiun jadi guru, yang sudah guru nggak tahan, ganti pekerjaan lain, guru habis, dakwah menurun, ya. Secara statistik nasional ternyata meningkat. Kalau nggak percaya, Bidiki coba cek. Yang tidak bisa membaca Al-Quran sekarang ini yang terbaru berapa? Dulu 55% dari 200 berapa ini? Sekarang 270 juta penduduk Indonesia. Ya semua agama itu. Tinggal nanti Islamnya berapa persen? 80-an atau berapa? Jadi yang kedua ini cara bersyukurnya karena bisa membaca Al-Quran. Baca keras. Mensyukuri anugerah Allah keras kayak pas ngamuk. Sebuah keniscayaan manusia sebagai hamba Allah. Allah memberikan anugerah kepada hambanya sesuai takaran takdir yang dibarengi dengan ikhtiar maksimal. Oleh karenanya kadar karunia yang Allah berikan kepada hambanya berbeda-beda satu sama lain. Allah berfirman, surat An-Nahl ayat 71. Wallahu fadalla ba'dakum ala ba'din fir rizki. Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Rezeki itu bisa berupa harta, anak, kesehatan, ilmu, persaudaraan. Kalau Anda hari ini kemampuan membaca ayat-ayat bisa membaca ayat Al-Quran dengan baik, syukuri. Itu sebagai bagian dari rezeki Allah. Sebagai bagian dari rezeki yang Allah berikan, bisa baca. Man, cek. Kalau ibumu belum lancar, man, ajarin, man. Tugasmu, man, dakwah. Siapa dulu juga ada santri yang disuruh ngajarin orang tuanya. Mungkin dulu datukmu, sidimu nggak nyuruh ibumu ke TPA, atau TPA-nya nggak ada zaman dulu, man. Yang ada sekolahan umum TK biasa. Jadi pas TK nggak ada ngaji, pas di masjid juga nggak ada TPA. Ya sudah, sampai tua nggak bisa ngaji, man. Jadi yang bisa ngaji ini syukuri rezeki dari Allah, ya. Sesuatu sudah dianggap biasa, akhirnya apa? Seperti tidak nikmat. Bisa ngaji itu biasa, anak kecil bisa ngaji, oh itu nikmat. Ternyata tidak semua Allah berikan kepada hambanya. Ya. Bisa ngaji itu nikmat, nggak semua. Buktinya ada orang yang belajar ngaji nggak bisa, atau bahkan sampai tua nggak bisa ngaji sampai mati. Ya. Nah, sebagai indikator kalau ada orang yang cenderung kepada agama, itu berarti Allah ingin dia jadi orang baik. Itu loh, di setiap hari loh di urusannya cuma Quran, pelajaran agama, taklim. Kok nggak kepengen bisa berdakwah gitu loh, di 4 tahun di ICA ini. Agak khawatir tuh kalau Allah itu nggak pengen Ustadz Adi Saputra jadi orang baik. Sebab ukurannya kata Nabi, man yuridillahu bihi
khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi orang baik atau Allah ingin dia baik, dia akan dipahamkan agama. Jadi doyan loh. Doyan taklim loh. Beda ya, taklim langsung pahalanya dengan YouTube. Beda. Jangan dianggap sama. Guru di grup udah diumumin taklim, kalau yang nggak ngajar ya nggak mau taklim. Padahal ilmunya masih seberapa. Digerupin nggak dibaca, kasih tugas nggak dikerjakan, dibiarin tambah parah hidupnya, nggak ada target apapun. Kuliah nggak selesai, siar dakwah masjid juga nggak ada. Yang ada habis subuh tidur. Nah ini. Jadi kalau Abi-Adi nggak mau dengan urusan agama, agak khawatir nih, Allah nggak mengharapkan jadi orang baik. Bisa dibalik begitu. Karena pagi siang sore urusannya yang ngurusin dakwah di pondok, di pengasuhan, di masjid urusannya ya suruh tadarus, ngawal taklim, kan ilmu semua gitu. Kok nggak tergerak hatinya? Khawatir ini, ya. Oleh karena itu syukuri supaya Allah menambah nikmat itu, jadi orang yang cinta kepada Al-Quran, menjadi orang yang senang kepada dakwah. Yang ketiga, betapa banyak orang yang merindukan untuk menjadi penghafal Al-Quran. Benar. Merindukan untuk menjadi penghafal Al-Quran. Din, sampai rindu loh Din. Ya, coba beliau kisahkan nih untuk menjadi pelajaran motivasi. Kata beliau banyak berkenalan dengan tokoh-tokoh Islam, akademisi, coba yang ada di kota Malang. Mereka sekarang sudah jadi orang hebat, dihormati, punya penghasilan tinggi. Ya, di antara mereka ada yang bercerita pada beliau, katanya apa? Mas, saya sampai sekarang ini masih mendambakan untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran. Cita-cita yang belum kesampaian dari orang-orang yang sukses itu. Ya. Bahkan salah seorang dosen di UIN Malang, usianya sudah 50 tahun, mengatakan saya sekarang menghafal Al-Quran. Berapapun dapatnya, gak masalah. Sebab Allah menghargai proses. Mazhabnya proses ya, bukan hasil. Cita-cita saya sebelum meninggal, kalau bisa semua ayat Al-Quran sudah pernah dihafal, agar memori otak yang Allah ciptakan ini pernah terisi dengan file-file Al-Quran. Tuh, cara bersyukurnya begitu. Sebab apa ini? Terakhir, perhatikan betul. Terakhir, Din, ini hadis, perhatikan betul. Bukankah otak atau hati yang berisi Al-Quran, ya, tidak akan disiksa oleh Allah? Tidak akan disiksa oleh Allah. Santri, otak dan hati, Nail, oke, yang diisi Al-Quran tidak akan disiksa oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasul, an Abi Umamah, innahu kana yaqulu iqra'ul Quran wala apa ini? Yaghuranakum hadhil masahifal mu'allaqata fa inna lillahi la yu'adziba qalban wa al-Quran. Catat. Bacalah Al-Quran. Perempuan ini, anak perempuan juga, usrek aja.
Bacalah Al-Quran. Jangan sekali engkau tertipu dengan mushaf yang tergantung ini, karena Allah tidak akan menyiksa. Tuh, jaminannya tuh. Hati yang berisi Al-Quran. Kalau kamu pengen nggak diazab, gimana? Hafalkan Al-Quran supaya hati itu isinya Al-Quran. Ketika sudah berisi Al-Quran, Allah tidak mengazab. Tuh, hadis riwayat Ad-Darimi. Fa innallaha la yu'adziba qalban wa Al-Quran. Itu bisa jadikan apa? Motivasi moto ini ya. Allah tidak akan mengazab hati seorang hamba yang diisi atau berisi Al-Quran. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.